Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kedengaran tidak, Pak Bayu? Iya, clear Pak. Oh ya, Dengar. baik. Kami teruskan. Yang kami hormati Pak Bayu Widyasaji dari LPMA, STMA. Salam hormat kami untuk Pak Ketut Sendra. Dan tentu pada Pak Dr. Kuncoro dari Persi, Pak Daniel Wibowo, dan Pak Osman Sumantri, Pak. Ini sudah bertahun-tahun nangani masalah ini, Pak. Dan tentu Dr. Dina, kemudian juga Pak Tri Wahyu, dan moderator kita Pak Odang, kalau tidak salah, yang juga menghubungi kami. Ini Pak Odang ini tidak saja, saya kira harusnya sudah profesor di bidang ini, Pak. Karena beliau terus-menerus sejak belum lahir sistem jaminan ini, beliau sudah bicara jaminan. Nah, saya sendiri itu beruntung, Pak, dulu sebagai ketua Pokja bersama-sama Pak Osman dan beberapa banyak orang, ya, untuk membuat peraturan perundangan, terutama peraturan implementasinya, Pak. Jadi dibentuk komite, bukan komite, Pokja persiapan implementasi BPJS, Pak. Nah, kami beruntung karena sekarang sudah tidak urusan lagi setelah bercarut-marut dan berbagai masalah menimpa ini, Pak. Bayangkan kalau masih ikut kan masih pusing, rambutnya bisa putih nih. Karena Pak Osman masih ikut bertanggung jawab di DJSN, rambutnya agak putih dikit, Pak. Nah, yang menarik, kalau kita lihat perpresnya, Pak, itu berubah-ubah berkali-kali. Ini menunjukkan bahwa yang bikin ini agak bingung gitu, Pak. Ya. Kenapa? Kalau orang nggak bingung itu biasanya konsisten satu aja lah. Ini kami bacakan, Pak. Pertama itu Perpres nomor 12 tahun 2013 khusus tentang jaminan kesehatan, Pak. Belum lama dirubah Perpres nomor 111 2013. Lalu dirubah lagi ya Perpres nomor 82 tahun 2018, Pak, tentang jaminan kesehatan. Belum lama dirubah lagi, Pak, perbaiki lagi Perpres nomor 75 atas perubahan atas Perpres 82. Belum lama lagi ada lagi Perpres Pak 64 tahun 2020 yang menarik juga gini ya. Ini saya bukan dari sisi hukum ya, dan bukan ahli hukum, tapi sehari ini sudah diskusi dua tentang satu kepres, dua tentang peraturan presiden. Nah, sekarang kami masuk ke inti. Jadi terutama program perubahan itu, kalau saya amati, itu menyangkut satu masalah iuran, Pak. Jadi masalah kontribusinya ini, terutama itu. Meskipun ada juga masalah benefit, itu kemudian masalah yang terakhir ini, kelas standar ini. Di dalam Perpres 64 tahun 2020, pasal 54A, untuk keberlangsungan pendanaan jaminan kesehatan, Menteri bersama kementerian atau lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan, termasuk Persi tentunya ya, melakukan penyamaan manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan. Nah, nanti kita diskusikan apa itu kebutuhan dasar kesehatan. Dan ini kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar. Nah, ini kelas standar pertanyaannya apa, jebol tembok rumah sakit apa tidak kan gitu. Ini kelas standar paling lambat bulan Desember 2020, Pak. Ini harus kerja keras ini. Nah, sekali lagi untung saya sudah tidak ikut ini, Pak. Kemudian pasal 54B, manfaat sebagaimana dimaksud pasal 54A yang kami sampaikan tadi, diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022. Jadi masih ada waktu, dan pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola jaminan kesehatan. Nah, sebelum saya masuk ke situ sebetulnya,
tentu kita bisa lihat ya, perubahan-perubahan iuran itu mulai dari sebetulnya yang Perpres 111, Perpres berikutnya untuk nomor 82 tahun 2018 ya, yang waktu itu kan kemudian ada kenaikan ya di Perpres 75, di mana PBI 42 kemudian menjadi rame ya, karena untuk kelas 3 42, kelas 2 110, kelas 1 160.000. Nah, kemudian tidak disetujui DPR, yang sebetulnya itu mulai berlaku 1 Agustus 2019. Termasuk sebetulnya pemerintah daerah yang membayari untuk pejabat negara ataupun juga DPRD, PNS, prajurit TNI, Polri yang keseluruhannya bayar 5%, 4%, itu pemberi kerja 1% oleh peserta. Nah, kemudian yang menarik di pasal 32 itu kan batas gaji paling tinggi yang sebagai perhitungan, dasar perhitungan itu meningkat menjadi 12 juta, Pak. Ini yang kami suka ya. Karena apa? Konsep dari asuransi kesehatan sosial itu harus cross subsidi yang sebelumnya itu 8 juta. Tetapi meski begitu, ini mohon maaf nih Pak Odang, ini tentu kaitannya nanti dengan teman-teman yang mengurusi tentang tenaga kerja ya. Kami ingin subsidi, cross subsidi itu terjadi atau gotong royong itu terjadi. Artinya apa? Yang kaya ya, yang gajinya tinggi itu tidak perlu dibatasi 12, Pak. Ini pun mesti otot-ototan kan, artinya penuh dinamika, tapi kalau bisa lebih naik lagi biar BPJS tidak terlalu defisit seperti tadi yang disampaikan. Nah, berikutnya ya tentu nanti ada perubahan-perubahan, saya tidak usah sampaikan secara detail ya, yang Perpres 64 2020 itu karena Juli 2020 sudah harus berlaku untuk penyelesaian iuran itu yang tentu lebih rendah lagi daripada 42.000 yaitu 25.500. Nah, kemudian ada penyesuaian yang kelas 2 yaitu bisa 100.000, kelas 1 150.000 dan itu akan berlaku Juli 2020. Tapi yang menarik kan Januari sampai Maret, nah ini beda aturannya. Habis itu yang April, Mei, Juni beda lagi ya, itu mengikuti 25.500, 51.000 dan 80.000. Jadi ini menunjukkan dinamika yang luar biasa Pak, perubahan-perubahan itu. Mungkin yang ngikuti aja bingung kalau nggak biasa ngikutin Pak. Nah, untuk itu yang kami ingin sampaikan, jadi dengan kelas standar, ya, ini kita harus pahami dulu kebutuhan dasar kesehatan. Kebutuhan dasar kesehatan adalah kebutuhan kesehatan untuk seseorang itu bisa menjalankan fungsinya sebagai manusia yang sehat, Pak. Jadi artinya kalau dia harus operasi jantung untuk bisa bernapas, ya, itu termasuk kebutuhan dasar, Pak. Ini yang sering disalah-artikan. Dikira kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan di pelayanan dasar. Itu beda ceritanya. Kalau pelayanan dasar, ini pelayanan yang paling dari sisi kapasitas dan kompetensi, Pak. Jadi seperti di puskesmas itu pelayanan dasar boleh ya. Tetapi di beberapa peraturan presiden tadi, kecuali yang 2020 ya, yang kecuali 64 2020, itu selalu disebutkan ada pelayanan dasar, ada pelayanan rujukan. Artinya itu berikutnya ya, bertingkat untuk rujukan. Tetapi hanya di Perpres 64 2020 yang kemudian menyebut untuk keberlangsungan pendanaan jaminan kesehatan tadi. Nah, ini yang beberapa entah menteri, lembaga, asosiasi ya harus duduk bersama untuk menentukan kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar ini yang paling lambat Desember 2021.
2020. Jadi menurut saya kelas standar ini ya kelas yang memang merupakan tarif ya, yang sama lah gitu. Kalau kemudian sebuah rumah sakit mau menambah, menurut saya tidak masalah. Itu haknya dari rumah sakit, haknya pasien untuk mendapatkan. Tetapi rumah sakit dengan sampai paling lambat 2020 harus menyediakan kelas standar untuk memenuhi kebutuhan standar. Artinya apa? Menurut saya, artinya bahwa harus ada fasilitas ya yang bisa menyediakan kebutuhan dasar kesehatan tadi. Entah canggih nggak canggih, tapi untuk amenitisnya itu standar lah gitu. Nah, kalau ada rumah sakit yang akan memberikan lebih, silahkan ya, tetapi tentu nanti ada tarif sendiri gitu. Jadi untuk yang BPJS, nah ini ada kelas standar yang bisa memenuhi kebutuhan standar kesehatan. Baik, saya kira tidak terlalu panjang lebar, ini sudah panjang lebar, takutnya nanti jadi kuliah 6 SKS. Jadi saya kira saya harus akhiri sekian. Terima kasih Pak Bayu, Pak Odang, Pak Osman, dan Bu Dina, dan tentu Bapak Ibu sekalian, Pak Kuncoro kalau masih ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sayang itu slide-nya tidak jalan, tetapi nanti insya Allah bisa di-share kepada seluruh peserta ya Pak Daniel ya. Saya mencatat beberapa poin, tapi nanti saja waktu kita merangkum. Ini waktu kita sudah melampaui jadwal walaupun terlambat. Untuk itu sebenarnya ada 2 pertanyaan tertulis, tapi mungkin kita berikan kesempatan dulu kepada siapa yang raise your hand yang akan memberikan tanggapan apa yang disampaikan ataupun pertanyaan. Sambil menunggu, saya ingin siapa yang angkat tangannya? Tolong Dewi yang sudah angkat tangan diberi kesempatan di situ, ada beberapa tadi. Oh, ini ada Ibu Dina. Berikutnya sesudah Ibu Dina, silahkan. Saya persilakan Bu Dina menghemat waktu saja. Monggo. Terima kasih Pak Odang, Pak Profesor Ali Gufron, dan juga para pembicara yang lain dan para peserta. Diskusi yang sangat menarik ya hari ini, bisa mendengarkan langsung posisi terutama rumah sakit terkait perubahan di Perpres 64. Saya ingin urun pemikiran terkait prioritas ya. Kalau kita bicara soal JKN, sebenarnya memang substansinya ada begitu banyak hal yang ingin dicapai dalam satu waktu. Tetapi menurut hemat saya, prioritasnya jangan sampai melenceng dari tujuan awal SJSN, yakni ekuitas, aksesibilitas mutu layanan. Karena pada awalnya banyak orang kan di Indonesia ini menggunakan out of pocket ya, bahkan meninggal tanpa pengobatan medis. Nah, sebagai negara yang ekonominya digenjot dan kita bercita-cita tinggal landas, kalau masyarakatnya masih mengandalkan uang sendiri dan banyak yang bergelimpangan hanya karena tidak punya layanan kesehatan, itu nggak pantas gitu ya. Jadi jangan sampai hanya karena masalah administrasi, karena peraturan Perpres ini juga efeknya di administrasi, di tatanan diskursus kebijakan mungkin rapi ya, selesai di antara kita, tetapi di tatanan administrasi dan juga di tatanan politik tadi, Pak Usman sudah menangkap bahwa sebenarnya masih ada perbedaan pendapat antara siapa mengerjakan apa, wewenangnya apa. Itu saya bilang tataran politik. Kalau itu belum selesai, efeknya nanti di pasien, di dokter, di rumah sakit, di petugas BPJS yang di rumah sakit. Mereka lah yang ada di garda terdepan dan harus menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Artinya perubahan sih boleh-boleh aja, karena sistem implementasi dan pendataan penduduk itu belum lengkap. Saya sih berharap tetap ada relaksasi aturan. Jadi jangan terlalu idealis, terlalu kaku pada tataran implementasinya, tapi justru nanti konsekuensinya pada kelompok masyarakat tertentu akan ditolak ya manfaat ekuitas layanan kesehatannya. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, saya kasih contoh, pikiran yang mainstream sekarang kan kalau bisnis jalan, lapangan kerja tercipta, ekonomi baik. Nah problemnya
di tataran kesehatan, efeknya adalah sejumlah pebisnis bisa punya alasan untuk dikecualikan kewajibannya. Jadi cara mewajibkan pembayaran iuran misalnya, itu nggak sama Pak di lapangan. Ada sejumlah pebisnis yang akhirnya tidak terlalu keras gitu ya, BPJS maupun pemerintah ketika mewajibkan dia membayar iurannya. Padahal kita tahu pekerja itu gajinya berapa, tapi yang dikutip berapa gitu kan, lebih kurang daripada itu. Kemudian kontradiksi antara Kementerian Keuangan, Vaskes, dan dengan masyarakat itu sangat kentara. Orang-orang yang punya penyakit menahun, bahkan penyakit yang sudah tidak bisa sembuh seperti hemodialisis misalnya, itu jadi kerepotan nih kalau berhadapan dengan sistem yang pendataan dukcapilnya aja belum lengkap. Mereka nggak bisa bekerja lagi. Kemudian pekerja-pekerja yang PHK kemarin, misalnya gara-gara COVID ini kan banyak sekali orang yang PHK. Itu jaminan perlindungan 6 bulan di banyak tempat itu akhirnya nggak terpenuhi. Karena mereka masih harus menunggu putusan pengadilan hukum industrial yang posisinya domisilinya ada di luar kota mereka. Jadi kalau kita mau ikut aturan sesuai aturan BPJS yang ada, mereka nggak dapat dong layanan. Padahal kan sebenarnya mereka juga butuh. Jadi itu contoh-contoh. Kemudian juga terkait peraturan misalnya yang kalau PBPU mereka wajib 1 KK ya didaftarkan. Padahal kalau dengan kondisi COVID seperti sekarang, dan saya baca lagi di Undang-Undang SJSN, yang ditetapkan di undang-undang kan hanya bahwa kalau orang mendaftarkan jumlah anggota lebih dari 5 orang, maka dia harus membayar tambahan. Tidak ada kewajiban orang yang PBPU itu harus mendaftarkan 1 kartu keluarga. Karena memang logika orang yang mendaftarkan diri secara PBPU itu kan beda kemampuan biaya ya. Nah, kemudian kalau dibilang misalnya sejumlah diskusi mengatakan, tapi nggak semua orang PBPU itu miskin. Ya, sekarang bagaimana caranya? Tadi idenya Pak Daniel menarik nih. Kita sistemnya pajak aja, jadi terbuka berdasarkan pelaporan pajak dia. Kalau spendingnya dia memang tinggi, kenapa dia kemudian ikut JKN justru di PBPU yang kelas 3 misalnya. Itu kan jadi nggak fair gitu ya. Jadi saya kira isunya di sini juga perlu dibicarakan antara aturan yang ideal di tataran policy dengan nanti diimplementasinya di lapangan. Aturannya belum lengkap, pendataan penduduk belum bagus, kesiapan SDM di bawah di BPJS misalnya untuk verifikator, petugas rumah sakit itu juga belum siap, belum memadai, apalagi di luar Jawa, sehingga nggak mungkin lah ini bisa ideal, perlu ada relaksasi. Dan terakhir saya kira masukan yang tadi dari Pak, siapa yang pertama bicara tadi ya, Pak Ansori ya? Pak Ansori. Itu penting dicatat, kita perlu ada piloting. Menurut saya piloting itu bukan cuma piloting aja ya, usul saya ada pemonitor independen selama piloting. Sehingga feedback-nya itu betul-betul objektif. Jadi bukan orang politis, bukan orang dari lembaga tertentu yang duduk di situ, tapi perwakilan kelompok masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang memang sering menggunakan JKN, didampingi oleh para ahli. Sehingga kita bisa turun ke lapangan dan memberi masukan yang betul-betul objektif tentang, oh lubangnya masih di mana gitu. Gitu aja Pak Odang, terima kasih.